Orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti. Kalian pernah dengar kata-kata itu nggak? Kata-kata yang menjelaskan bahwa DPR itu kayak kata-kata yang menjelaskan bahwa seseorang yang awalnya baik bisa berubah menjadi jahat karena sebuah tragedi. Mau itu pengkhianatan, perlakuan yang gak adil, perasaan sakit hati, janji-janji yang gak ditepati. Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Ya semacam itulah. Contohnya kayak Obito, Megatron, Tai Lung, dan lain-lain. Terutama si Tai Lung ini cuy. Coba siapa di sini yang pertama kali nonton Kung Fu Panda nganggap Tai Lung itu karakter yang jahat banget. Kalian salah cuy. Gue juga sih. Mentang-mentang lawan orang tua gitu ya, langsung nganggap nih karakter itu jahat. Padahal kenyataannya Tai Lung itu sebenarnya nggak jahat cuy, tapi iblis. Stop it. Get some help. Sebenarnya nggak jahat jika melihat dari sudut pandang dia. Padang. Entah bila kelari. Dari sudut pandang si Tai Lung ini, karena seperti yang gue bilang di awal, orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti. Nah, pada awalnya si Tai Lung itu nggak jahat cuy. Ini gue ceritain singkat ya. Ketika dia masih bayi, dia dibuang oleh orang tuanya di depan gerbang istana. Lalu, Master Shifu nggak sengaja menemukannya saat sedang membeli Indomie telur pesanan Master Oogway. Karena merasa kasihan, Shifu pun bodoh amat. Enggak. Shifu pun merawatnya, membesarkannya seperti putra sendiri, melatihnya, dan tak lupa juga memberinya sebuah nama, yaitu Tai Lu, yang berarti naga besar. Dengan harapan kelak ia akan menjadi kesatria naga. Karena emang sejak kecil, Tai Lung ini sudah menunjukkan bakat alami dalam seni kungfu. Nah, belajar, cabut. Lalu si Tai Lung pun beranjak dewasa cuy, dan makin jago kungfunya. Ya bisa dibilang, udah cocok lah jadi kesatria naga yang baru. Kuat, berotot, jago main FF, cocok banget lah pokoknya. Nah, lalu tibalah hari pelantikannya cuy, hari yang udah ditunggu-tunggunya sejak lama, yaitu hari dimana dilantikkan si Tai Lung menjadi kesatria naga yang baru. Excited banget lah pokoknya dia cuy, sampai buat TikTok. Hari pertama jadi kesatria naga nih, anjay. Tapi sayangnya Master Oogway berkata lain. Ini kura-kura merasa kalau si Tai Lung gak pantas jadi kesatria naga, karena merasa ada kejahatan yang berselimut dalam diri Tai Lung. Nah, bingung dan kecewa, Tai Lung pun membabi buta, merasa seharusnya dirinya itu pantas menjadi kesatria naga yang baru. Karena ya, buat apa gitu dia latihan tiap hari kalau ujung-ujungnya kagak pantas jadi kesatria naga. Mending dagang cilok gitu ya. Sorry, ora butuh duit. Dari kecil latihan terus, selalu diyakini sama Shifu kalau dia bakalan jadi kesatria naga. Pas hari hanya malah dikecewain. Tai banget dah. Sakitnya perasaanku nih. Dan lebih parahnya lagi, Shifu diem aja anjing, kayak gak merasa bersalah sama sekali cok. Padahal kan dia yang udah membuat Tai Lung bermimpi untuk menjadi kesatria naga. Tapi apa? Mana kesatria naga yang kau janjikan itu Shifu? Makanan gratisnya mana wo? Ini kura-kura pun kayak tai, minimal kasih penjelasan dulu gitu kek, malah langsung main cabut aja. Nggak ngargain banget dah perjuangan orang lain. Respect dikit boleh kali, dikata si Tai Lung nggak punya perasaan apa ya? Hade. Kalau itu kontol ya. Guru Tai, ditambah gurunya guru si Tai, jadilah si Tai Lung cuy. Itulah kenapa gue bilang, si Tai Lung itu sebenarnya nggak jahat, dia itu hanya kecewa terhadap kenyataan yang ia terima. Mimpi yang udah dibangunnya dari kecil, dihancurkan gitu aja di depan matanya, hanya karena nih kura-kura merasa kalau si Tai Lung itu tidak layak menjadi kesatria naga yang baru. Tai emang nyewan. Bayangin cuy, ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud. Ya sudahlah. Loh kok malah nyanyi? Jadi intinya, semua ini tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Kalau melihat dari sudut pandang para warga sih, emang iya si Tai Lung itu jahat. Cuman, kalau melihat dari sudut pandangnya si Tai Lung, enggak salah lagi.